Yakin mau umroh mandiri? Ini yang harus kamu tahu sebelum mutusin buat umroh mandiri. Pertama, umroh mandiri itu super ribet. Urus visa, booking hotel, transportasi lokal, vaksin, dan lain-lainnya. Semua harus kamu handle sendiri. Kedua, minim pendamping. Gak ada mutawif atau pendamping yang bakal bimbing kamu selama umroh. Gak ada pembimbing yang memberitahu kamu di mana tempat-tempat suci, bagaimana tata cara umroh, dan bagaimana tips-tips selama tinggal di Arab Saudi. Ketiga, beresiko nyasar atau salah tata cara, apalagi kalau kamu pertama kali ke tanah suci. Jadi, umroh mandiri cocok buat yang udah cukup pengalaman dan siap repot. Kalau mau simple, nyaman, dan tetap aman, silahkan pilih travel resmi. Pilih sesuai kebutuhan dan kemampuan. Tips umroh backpacker dengan budget hemat yang bikin perjalanan kamu tetap nyaman dan aman. 1. Paspor dan visa. Pastikan paspor kamu masih berlaku minimal 6 bulan sebelum berangkat dan urus visa umroh dari jauh-jauh hari. Jangan lupa vaksin meningitis ya. 2. Cari tiket murah. Gunakan aplikasi pencari tiket untuk dapetin harga terbaik. Penerbangan transit punya harga yang lebih murah dibandingkan penerbangan yang langsung. 3. Pilih penginapan hemat. Cari hotel yang agak jauh dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi biar lebih murah. Bisa juga sewa apartemen dan patungan bareng teman. 4. Gunakan transportasi murah. Gunakan bus umum atau taksi online seperti Uber atau Karim. Beberapa hotel juga punya shuttle gratis ke Masjidil Haram loh. 5. Makan hemat dan gratis. Beli makanan di supermarket lokal buat lebih hemat atau kulineran lokal yang harganya lebih bersahabat. Dengan persiapan yang tepat, umroh backpacker bisa lebih hemat dan tetap nyaman. Subscribe untuk tips perjalanan lain. Ini dia dokumen untuk berangkat umroh yang jangan sampai kamu lupain. 1. Paspor. Pastikan paspor kamu masih berlaku minimal 6 bulan sebelum berangkat dan jangan lupa namanya harus minimal 2 suku kata ya. 2. Visa umroh. Visa umroh bisa diurus melalui agen travel atau langsung via nusuk. Siapkan paspor, tiket, dan bukti hotel. 3. Tiket pesawat dan hotel. Visa umroh biasanya butuh tiket PP dan pemesanan hotel. Jadi pastikan semuanya sudah dipesan sebelum apply visa. 4. Kartu vaksin meningitis. Vaksin meningitis wajib buat semua jamaah umroh. Jangan lupa lakukan vaksin minimal 2 minggu sebelum berangkat. 5. Dokumen tambahan. Kalau kamu perempuan di bawah umur 45 tahun, kamu butuh dokumen mahram seperti kartu keluarga dan akta kelahiran. Siapkan dokumen ini biar perjalanan umroh kamu makin lancar dan nyaman. Tag temanmu untuk yang mau umroh tahun ini. Cara mudah buat visa umroh 2025. Mau umroh tapi belum punya visa? Tenang, ini dia cara mudah bikin visa umroh 2025. Ada 2 cara urus visa umroh. Pertama, kamu bisa urus lewat agen travel resmi atau kamu bisa urus mandiri lewat aplikasi nusuk. Kalau kamu mau pakai cara yang pertama, yaitu melalui agen travel, pilih agen travel berizin resmi Kemenak, lalu siapkan dokumen seperti paspor, foto, tiket, hotel, dan sertifikat vaksin. Tunggu 3-7 hari, visa pun jadi. Untuk cara kedua, yaitu cara mandiri, kamu bisa buka lewat aplikasi nusuk. Buka website nusuk.sa, daftar akun, isi data, upload dokumen, lalu bayar biaya visa sekitar 300 sampai dengan 500 real. Tunggu 1-3 hari, visa dikirim via email. Sekarang nggak perlu ribet buat visa umroh. Follow untuk tips umroh lainnya. Booking hotel saat umroh anti ribet dan aman. 1. Pakai aplikasi booking. Gunakan aplikasi seperti booking.com, Agoda, Traveloka, atau Nusuk untuk cari hotel terbaik di Mekah dan Madinah. 2. Pilih lokasi yang strategis. Mau yang super dekat ke Masjidil Haram, pilih Fairmont atau Swiss Hotel. Mau lebih hemat, cari hotel dengan shuttle bus gratis. 3. Cek fasilitas hotel. Pastikan hotel punya sarapan, wifi gratis, dan transportasi ke masjid biar ibadah makin nyaman. 4. Booking lebih awal. Pesan minimal 1-2 bulan sebelum berangkat, apalagi kalau umroh di bulan Ramadan biar dapat harga terbaik. 5. Pastikan bisa refund. Jangan lupa cek kebijakan pembatalan gratis supaya aman kalau ada perubahan jadwal. Dengan tips ini, booking hotel jadi lebih mudah dan hemat. Siap umroh. Belajar dari Ka'bah. Pernah gak sih kita mikir apa yang bisa kita pelajari dari Ka'bah? Ini dia hal-hal yang aku pelajari dari Ka'bah. Pertama, lihat deh, meskipun penuh sesak, semua orang tetap jalan dengan rapi dan sabar. Ini ngajarin kita kalau dalam hidup, kesabaran dan ketertiban itu adalah kunci ketenangan. Di sini gak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua pakai pakaian yang sama. Gak peduli kaya atau miskin, Ka'bah ngajarin kita bahwa di hadapan Allah kita semua sama. Yang membedakan cuma ketakwaan. Saat di sini kita cuma punya satu tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga dalam hidup, kalau kita fokus ke tujuan yang benar, pasti jalan kita lebih terarah. Perjalanan umroh bukan sekedar ibadah fisik, tapi perjalanan spiritual yang mengajarkan banyak hal. Semoga kita semua bisa belajar dari Ka'bah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mitos dan fakta saat umroh, banyak yang salah paham. Waktu pertama kali umroh, aku sempat percaya mitos ini, tapi ternyata salah besar. Mitos, katanya umroh itu harus bawa uang yang banyak. Faktanya, banyak orang berlomba-lomba bersedekah di Mekah dan Madinah, jadi nggak harus bawa uang terlalu banyak, asal bijak mengelola. Mitos, aku sempat takut kehilangan sendal karena katanya nggak boleh bawa masuk ke Masjidil Haram. Faktanya, boleh bawa sendal di dalam tas, bahkan dianjurkan biar nggak nyasar cari sendal yang hilang. Kalau kamu udah ada niat untuk umroh, jangan ditunda, berdoa, usaha, dan yakin. Karena kalau Allah sudah panggil, pasti ada jalannya.
Belajar dari air zam-zam. Selama umroh kemarin, aku merenungkan banyak hal. Salah satunya yaitu air zam-zam. Selama ribuan tahun, air zam-zam tidak pernah kering. Ini mengajarkan kita bahwa jika Allah berkehendak, rezeki kita akan terus mengalir tanpa batas. Jangan lupa subscribe dulu. Selain itu, air zam-zam adalah bukti dari keimanan dan keteguhan Siti Hajar. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berusaha dan berserah diri sepenuhnya. Ini bukan cuma tentang ngejar dunia, tapi mengejar hati yang tenang. Selama ini sibuk cari kebahagiaan di luar, padahal jawabannya ada di sini, di hati yang dekat sama Allah. Kita sering minta ini itu, tapi lupa bersyukur. Umroh ngajarin aku satu hal, kalau hati ingin tenang, jangan jauh dari yang maha tenang. Khawatir gak akan ngerubah apapun, malah bikin hati makin berat. Pernah gak ngerasa khawatir, takut masa depan, takut gagal, takut semuanya gak berjalan sesuai rencana? Kadang yang dibutuhin cuma satu, percaya bahwa semuanya akan baik-baik aja. Pelan-pelan, jalani satu persatu. Oh iya, subscribe dulu. Daripada terus khawatir, lebih baik fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Sisanya, biarkan aja berjalan dengan sendirinya. Kalau hati lagi gelisah, coba tarik nafas, tenangkan pikiran, karena pada akhirnya semua akan baik-baik aja. Ini dia tips ibadah nyaman di Masjidil Haram. Pertama, datang lebih awal. Jangan datang ketika azan ataupun 5 menit sebelum azan. 2, bawa perlengkapan seperlunya kayak sajadah kecil dan air zam-zam. Jangan lupa bawa tas sandal biar nggak bingung nyari setelah sholat. Sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini. 3, hafalkan pintu masuk biar nggak bingung pas keluar. 5, jaga adab dan jangan berdesakan. Tetap sabar. Yang terakhir, tetap waspada dan jaga barang berharga. Semoga ibadahmu lancar dan penuh berkah. Jangan lupa share biar makin banyak yang tahu. Mekah versus Madinah, kenapa wataknya beda? Mekah yang sejak dulu adalah pusat perdagangan dan persaingannya pun tinggi, makanya orang-orangnya itu lebih tegas, lugas, dan cepat bertindak. Subscribe dulu sebelum lanjut. Sementara kota Madinah adalah kota pertanian, penduduknya lebih santai, ramah, dan penyabar karena terbiasa hidup berdampingan. Kalau kamu lebih cocok dengan penduduk kota mana nih, Mekah atau Madinah? Kalian tahu berapa kali kata takwa disebutkan dalam Al-Quran? 250 kali. Kenapa sih kata takwa disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran? Karena ia adalah kunci utama keberkahan dan keselamatan hidup. Subscribe dulu sebelum lanjut. Siapa itu mereka yang bertakwa? Mereka yang bertakwa adalah mereka yang terus menjaga hubungannya dengan Allah dengan menaati perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Terus ciri-ciri orang bertakwa itu apa aja? Aku lanjutin di next video. Kenapa sih sebelum umroh kita harus ambil mikot dulu? Kenapa nggak langsung ke Ka'bah aja? Otomatis kita udah tahu nih, itu adalah perintah Rasul, itu adalah awal ibadah umroh, itu adalah tata cara yang benar. Tapi hikmahnya itu apa? Pertama, mengajarkan ketaatan. Karena apa? Karena itu adalah ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Kedua, mengingatkan kita akan niat yang murni. Kita berhenti sejenak, berniat, dan mengenakan ihram. Ini mengajarkan bahwa setiap ibadah harus dimulai dengan niat yang lurus. 3, simbol memasuki fase baru. 4, melatih kesabaran dan keikhlasan. 5, merasakan kesetaraan di hadapan Allah. Jadi mikot itu bukan sekedar tempat singgah, tapi titik awal perjalanan kita menuju Allah. Gimana rasanya hidup sebulan di Arab Saudi? Enak atau enggak? Pertama, biaya hidup. Sewa apartemen di Mekah atau Madinah itu cukup mahal. Makanan di sana bervariasi, ada nasi mandi, kebab, tapi ya gitu, harganya bisa lebih mahal dibanding Indonesia. Cuaca dan suasana. Di sana cuacanya panas di siang hari dan bisa mencapai 45 derajat Celcius, tapi malamnya cukup dingin. Kota-kota seperti Riyadh lebih modern, sementara Mekah dan Madinah itu punya vibes yang spiritualnya sangat kuat. Jadi hidup di Saudi enak atau enggak tergantung tujuan dan gaya hidup kita sendiri. Kalau buat ibadah dan kerja bisa banget, tapi kalau buat liburan panjang kayaknya perlu adaptasi. Kamu bakal pilih yang mana nih? Umroh ketika bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan? Ini dia kelebihan umroh di bulan Ramadan. Pertama, pahalanya seperti pahala haji. Kedua, suasana spiritual sangat kuat, tapi jamaah sangat ramai dan harga lebih mahal. Kalau umroh di selain bulan Ramadan, kelebihannya adalah pertama, lebih nyaman dan tenang untuk beribadah. Kedua, biaya lebih murah. Dan ketiga, bisa lebih khusyuk dan fokus tanpa keramaian. Jadi kamu bakal pilih yang mana? Yang pahalanya seperti berhaji atau yang lebih tenang di selain di bulan Ramadan? Kenapa ada orang yang menderita? Pernah nggak kamu bertanya-tanya, kalau Tuhan itu maha adil, kenapa masih banyak orang yang menderita? Kenapa ada yang susah payah bertahan hidup, sementara yang lain hidup dengan mudah? Kenapa hidup terasa berat, padahal kita udah berusaha? Seolah-olah semua yang kita lakuin nggak pernah ada hasilnya. Seberapapun kita menderita, kita harus tahu bahwa segala sesuatu memiliki maknanya. Tanpa tekanan, benih nggak akan tumbuh jadi pohon. Tanpa perjuangan, ulat nggak akan pernah jadi kupu-kupu. Setiap hal punya perjuangannya masing-masing. Setiap orang punya penderitaannya sendiri-sendiri. Kadang segala hal yang menyakiti kita adalah cara kehidupan mengajarkan arti kesabaran,
kekuatan dan kebijaksanaan. Benar atau enggak kalau umroh harus pakai baju warna putih? Itu aturan wajib atau cuma mitos? Yuk kita bahas. Faktanya untuk laki-laki saat ihram memang wajib pakai 2 kain putih tanpa jahitan. Jadi dalam kondisi ini ya harus pakai warna putih. Tapi setelah tahallul atau selesai ihram boleh pakai baju warna apa aja, nggak harus warna putih. Kalau perempuan nggak ada aturan khusus soal warna pakaian ihram. Yang penting menutup aurat, longgar dan nggak transparan. Banyak yang pakai warna putih, tapi hitam, coklat, merah, warna apapun itu juga boleh. Kalau kamu pilih baju warna apa saat umroh? Tulis di komentar. Kamu lebih pilih yang mana? Hotel dekat masjid saat umroh atau yang lebih murah saat umroh? Ayo kita bahas plus dan minusnya. Pertama, hotel dekat masjid. Keuntungannya adalah jalan kaki sebentar udah sampai masjid. Bisa sering ibadah dan gak capek. Cocok buat lansia atau yang ingin sering ke masjid. Kekurangannya adalah otomatis harganya mahal dan biasanya lebih ramai dan penuh. Kalau hotel yang lebih murah, keuntungannya harga lebih terjangkau, bisa hemat buat oleh-oleh dan biasanya lebih tenang, nyaman buat istirahat. Kekurangannya harus naik transportasi ke masjid. Bisa lebih capek kalau sering bolak-balik. Jadi kalau kamu prioritasnya adalah ibadah dan gak mau capek, pilih hotel yang dekat masjid. Tapi kalau budget terbatas dan gak masalah naik transportasi, hotel yang lebih murah bisa jadi pilihan kamu. Kamu lebih pilih yang mana? Tulis di komentar. Banyak yang bingung, mending umroh dulu atau langsung nabung buat haji. Nah, yuk kita bahas biar gak salah pilih. Keuntungan untuk umroh dulu adalah pertama, bisa langsung berangkat tanpa antri panjang. Kedua, ibadahnya lebih ringan dan gak terlalu lama. Ketiga, bisa jadi pengalaman sebelum berhaji. Tetapi kekurangannya, biayanya bisa dipakai buat nabung haji. Dan juga umroh itu sunnah, sedangkan haji itu wajib bagi yang mampu. Keuntungan buat yang nabung haji dulu adalah haji itu wajib bagi yang mampu, jadi lebih prioritas. Tapi antrian haji itu lama, jadi lebih baik daftar lebih cepat. Harus sabar menunggu antrian yang bisa sampai bertahun-tahun dan juga biayanya lebih besar dibandingkan dengan umroh. Jadi kalau kamu belum daftar haji dan punya rezeki, mending langsung daftar dulu biar masuk antrian. Tapi kalau ingin segera ke tanah suci dan mampu, umroh bisa jadi pilihan dulu sambil tetap nabung buat haji. Mitos atau fakta burung nggak terbang di atas Ka'bah? Pernah dengar katanya burung nggak bisa terbang di atas Ka'bah? Banyak yang percaya ini keajaiban. Tapi bener nggak sih? Yuk kita bahas. Jawabannya adalah mitos. Burung sebenarnya bisa terbang di atas Ka'bah. Tapi kenapa jarang terlihat? Ini alasannya. Pertama, ada faktor arus udara. Udara panas naik ke atas dari sekitar Ka'bah, bikin burung lebih nyaman terbang memutar di sekeliling Ka'bah, bukan tepat di atasnya. Kedua, burung sering mengikuti pola terbang alami. Mirip kayak jamaah yang tawaf, mereka lebih suka mengitari Ka'bah daripada terbang lurus di atasnya. Ketiga, burung lebih tertarik ke tempat yang ada makanan. Biasanya di pinggiran Masjidil Haram, bukan di tengah-tengah. Gimana menurut kamu? Kenapa di Masjidil Haram gak ada kotak amal? Masjidil Haram tempat paling suci bagi umat Islam, tapi kok gak ada kotak amal? Yuk kita bahas. Jadi gini, Masjidil Haram dikelola langsung oleh pemerintah Arab Saudi. Semua biaya operasional dari listrik, air, kebersihan, hingga perawatan ditanggung penuh oleh negara, jadi gak perlu sumbangan dari jemaah. Terus kalau mau sedekah gimana? Nah, ada beberapa cara. Bisa lewat lembaga resmi yang disediakan pemerintah, atau langsung berbagi ke orang-orang yang membutuhkan di sekitar Masjidil Haram. Misalnya kasih makanan atau minuman ke jamaah yang kehabisan bekal. Jadi meskipun gak ada kotak amal, sedekah di Masjidil Haram tetap bisa. Yang penting niatnya ikhlas dan lewat jalur yang benar. Mau umroh tetap hemat dan nyaman, jangan sampai boros atau salah persiapan. Ini dia 10 tips penting untuk kamu. 1. Pilih waktu yang tepat. 2. Bandingkan paket umroh. 3. Bawa barang seperlunya. 4. Gunakan transportasi umum. 5. Bawa bekal makanan ringan. 6. Belanja oleh-oleh dengan bijak. 7. Gunakan aplikasi Al-Quran atau doa dari HP. 8. Pilih hotel sesuai kebutuhan. 9. Atur keuangan sejak di rumah. 10. Perbaiki ibadah, kurangi wisata. Seberapa besar Masjidil Haram? Masjidil Haram itu masjid terbesar di dunia. Tapi seberapa besar sih? Yuk kita bahas. Saat ini Masjidil Haram dapat menampung sekitar 900.000 jamaah. Saat musim haji, Masjidil Haram dapat menampung 1,5 juta sampai 2 juta jamaah. Dan setelah selesai perluasan terbaru, dalam beberapa tahun ke depan, kapasitasnya diperkirakan mencapai 3 juta jamaah. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk negara, kapasitas Masjidil Haram setelah perluasan bisa menampung sekitar 3 juta orang, yaitu hampir seluruh penduduk negara Qatar. Gila kan, dalam satu waktu Masjidil Haram bisa menampung satu negara kecil dalam beberapa tahun ke depan. Kenapa lantai Masjidil Haram selalu dingin padahal cuacanya lagi panas? Pernah kepikiran nggak Mekah bisa sepanas 50 derajat Celcius tapi lantai Masjidil Haram selalu dingin? Kok bisa? Yuk kita bahas. Jadi ini bukan sekedar keajaiban, tapi ada teknologi canggih di baliknya. Pertama, lantai Masjidil Haram pakai marmer dari Yunani. Marmer ini nggak menyerap panas tapi malah memantulkan sinar matahari, jadi tetap sejuk. Kedua, ada sistem pendingin bawah tanah. Air dingin dialirkan di bawah lantai, bikin marmer tetap adem meski cuaca panas. Tiga, desain Masjidil Haram bikin sirkulasi udara maksimal. Angin alami membantu lantai tetap dingin buat jamaah. Jadi, lantai dingin ini bukan sekedar keajaiban, tapi hasil teknologi canggih. Gimana menurut kamu? Keren banget kan?
Kenapa cuma umat muslim yang boleh masuk ke Masjidil Haram? Pernah kepikiran nggak kenapa Masjidil Haram di Mekah cuma boleh dimasukin oleh umat muslim? Apa alasannya? Yuk kita bahas. Larangan ini bukan tanpa alasan. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 28. Dari ayat tersebutlah aturan ini berasal dan para ulama menyepakati bahwa non-muslim nggak boleh masuk ke Masjidil Haram. Selain itu, ini juga jadi hukum resmi di Arab Saudi. Jadi di setiap jalan masuk ke Mekah ada checkpoint buat ngecek apakah yang masuk itu umat muslim atau bukan. Masjidil Haram bukan sekadar masjid biasa. Ini adalah tempat paling suci bagi umat muslim, pusatnya ibadah haji dan umroh, serta kiblat seluruh muslim di dunia. Jadi ini bukan tempat wisata, tapi tempat ibadah yang benar-benar sakral bagi umat muslim. Keamanan super canggih di Masjidil Haram. Masjidil Haram bukan cuma tempat ibadah terbesar di dunia, tapi juga punya sistem keamanan super canggih. Gimana caranya jutaan orang bisa beribadah dengan aman tanpa kekacauan? Jawabannya ada di teknologi tingkat tinggi yang gak main-main. Di Masjidil Haram ada lebih dari 5.000 CCTV yang aktif memantau setiap sudut, tapi bukan CCTV biasa. Kamera ini pakai kecerdasan buatan yang bisa mendeteksi kepadatan jamaah, mengidentifikasi wajah, dan bahkan mendeteksi situasi darurat. Gimana menurut kamu? Keren kan? Mitos atau fakta kalau Masjidil Haram punya AC raksasa yang mendinginkan seluruh masjid? Yuk kita bahas. Gimana caranya Masjidil Haram tetap nyaman meskipun dipenuhi jutaan orang? Katanya ada AC raksasa yang mendinginkan seluruh area. Ini adalah fakta. Masjidil Haram punya sistem pendingin terbesar di dunia dengan pipa bawah tanah yang menyuplai udara dingin ke seluruh area masjid, jadi udara tetap sejuk meskipun penuh jamaah. Kalau cuma umat muslim yang dibolehkan untuk masuk ke Masjidil Haram, apakah ini bentuk diskriminasi atau ada alasan lain? Yuk kita bahas. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih diskriminasi. Diskriminasi itu perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok tanpa alasan yang jelas. Faktanya, banyak agama juga punya aturan yang membatasi siapa yang boleh masuk ke tempat ibadah mereka. Contohnya, beberapa kuil Hindu tidak mengizinkan non-Hindu masuk ke area suci mereka. Sinagog tertentu hanya membolehkan orang Yahudi saat ibadah khusus. Bahkan di gereja tertentu ada area yang hanya boleh dimasuki oleh rohaniwan. Jadi aturan ini bukan hal yang aneh, apalagi bentuk diskriminasi. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan terhadap tempat ibadah dan salah satu upaya untuk menjaga kesakralan tempat ibadah tersebut. Teknologi pengenal wajah di Masjidil Haram. Sebagai peribadatan terbesar dan juga pusat kiblat ibadah umat muslim, Masjidil Haram memiliki teknologi pengenal wajah super canggih, yaitu teknologi face recognition. Jadi kalau ada hal yang mencurigakan atau orang yang membutuhkan bantuan, sistem ini bisa langsung mengenalinya. Bahkan saat musim haji, gelang elektronik jamaah bisa terhubung dengan sistem ini. Jadi kalau ada yang tersesat, petugas bisa cepat menemukannya. 3 fakta kota Madinah yang harus kamu tahu. Kota Madinah bukan cuma kota suci, tapi juga punya banyak fakta unik yang jarang diketahui. Yuk kita bahas. Pertama, kota yang didoakan Rasulullah. Madinah adalah kota yang diberkahi oleh doa Rasulullah. Beliau meminta agar kota ini diberi keberkahan 2 kali lipat dibanding kota Mekah. Makanya tinggal di Madinah terasa begitu nyaman dan damai. Kedua, tempat makam Rasulullah. Di kota ini terdapat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di dalam Masjid Nabawi. Bersama beliau ada 2 sahabat terdekatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab, juga dimakamkan di tempat yang sama. Ketiga, kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Dalam hadis disebutkan bahwa kota Madinah adalah salah satu kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kota ini akan dijaga oleh para malaikat di setiap pintu masuknya. Aman banget. 3 fakta unik Masjid Nabawi yang jarang diketahui. Yuk kita bahas. Pertama, payung raksasa otomatis. Di halaman Masjid Nabawi ada 250 payung raksasa yang bisa buka tutup otomatis. Payung ini melindungi jamaah dari panas dan hujan, plus punya teknologi canggih yang menyesuaikan diri dengan cuaca. Kedua, Raudhah, taman surga di bumi. Di dalam Masjid Nabawi ada tempat istimewa yang disebut Raudhah. Rasulullah bersabda bahwa tempat ini adalah taman surga yang ada di bumi. Ketiga, Masjid Nabawi yang selalu terang 24 jam. Masjid Nabawi nggak pernah gelap. Cahaya di masjid ini selalu menyala 24 jam, melambangkan bahwa ilmu dan ibadah di tempat ini tidak pernah berhenti. Ini dia mitos-mitos tentang Masjid Nabawi. Pertama, burung tidak bisa terbang di atas kubah hijau. Banyak yang percaya tidak ada burung yang bisa terbang di atas kubah hijau, padahal sebenarnya burung sering terbang di sekitarnya. Kedua, kubah hijau mengeluarkan cahaya di malam hari. Kubah hijau memang sering terlihat bersinar di malam hari, tapi itu karena pencahayaan di sekitarnya, bukan karena cahaya supernatural. Ketiga, pintu Masjid Nabawi tidak bisa dihitung. Masjid Nabawi memiliki sekitar 41 pintu, dan semuanya bisa dihitung dengan jelas. Keempat, ada terowongan rahasia dari Masjid Nabawi ke Mekah. Tidak ada bukti sejarah atau arkeologi yang menunjukkan adanya terowongan rahasia yang menghubungkan Masjid Nabawi dengan Mekah. Kelima, makam Nabi mengapung di udara. Makam Nabi Muhammad SAW berada di dalam kamar Aisyah.
Ini dia tips berkunjung ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sebagai salah satu tempat paling suci di dunia. Kalau kamu berencana ke sini, simak tips berikut agar perjalanan nyaman dan lancar. Pertama, ketahui lokasi pintu masuk dan pintu keluar. Masjid Nabawi memiliki banyak pintu. Ingat baik-baik nomor pintu masuk agar tidak tersesat saat keluar. Kedua, gunakan bahasa Arab atau Inggris sederhana. Jika perlu bertanya ke petugas atau penduduk lokal, gunakan bahasa Arab atau Inggris dasar agar lebih mudah berkomunikasi. Ketiga, jaga kebersihan dan ketenangan. Masjid Nabawi adalah tempat suci, jadi selalu buang sampah pada tempatnya dan hindari berbicara keras. Keempat, hindari waktu padat jika tidak suka keramaian. Waktu sebelum dan setelah sholat wajib adalah waktu yang sangat ramai. Jika ingin lebih leluasa, datang di luar jam-jam tersebut. Kelima, manfaatkan fasilitas masjid. Masjid Nabawi menyediakan kursi roda gratis untuk lansia, dispenser air zam-zam, dan AC di dalam masjid. Gunakan fasilitas ini untuk kenyamanan. Ini dia tips berkunjung ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi salah satu tempat paling suci di dunia. Kalau kamu berencana ke sini, simak tips berikut agar perjalanan nyaman dan lancar. Pertama, datang lebih awal. Jika ingin sholat di saf depan atau di roboh, datanglah lebih awal karena area ini cepat penuh, terutama saat waktu sholat. Kedua, gunakan sandal yang mudah disimpan. Bawa kantong plastik atau tas kecil untuk menyimpan sandal agar tidak hilang saat masuk ke masjid. Ketiga, manfaatkan area khusus wanita. Untuk jamaah wanita, ada pintu masuk dan area khusus. Ikuti petunjuk petugas agar lebih nyaman. 4. Ketahui waktu kunjungan roboh. Waktu kunjungan ke Raudhah berbeda untuk pria dan wanita. Pastikan mengecek jadwal terbaru di aplikasi Nusuk. Kelima, bawa identitas dan dokumen penting. Simpan fotokopi paspor atau identitas diri di ponsel untuk berjaga-jaga jika diperlukan. Keenam, gunakan bahasa Arab atau Inggris sederhana. Jika perlu bertanya kepada petugas atau penduduk lokal, gunakan bahasa Arab atau Inggris dasar agar lebih mudah berkomunikasi. Seberapa luas Masjid Nabawi? Fakta menarik yang bikin melongo. Pernah kepikiran nggak seberapa luas sih Masjid Nabawi? Masjid ini bukan cuma bersejarah, tapi juga salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid Nabawi pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Dindingnya dari tanah liat, atapnya pakai pelepah kurma. Tapi disinilah pusat Islam berkembang pesat. Pada masa Raja Abdul Aziz, luas Masjid Nabawi adalah 16.327 meter persegi. Pada zaman sekarang, Masjid Nabawi memiliki luas 400.500 meter persegi. Itu setara dengan 56 lapangan bola. Kapasitasnya juga gila-gilaan. Bisa menampung lebih dari 1 juta jamaah sekaligus. Gimana? Luas banget kan? Masjid Nabawi bukan cuma luas secara fisik, tapi juga punya nilai spiritual yang dalam banget buat umat Islam. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk berkunjung ke sana. Amin. Keamanan super canggih di Masjidil Haram. Masjidil Haram bukan cuma tempat ibadah terbesar di dunia, tapi juga punya sistem keamanan super canggih. Gimana caranya jutaan orang bisa beribadah dengan aman tanpa kekacauan? Jawabannya ada di teknologi tingkat tinggi yang gak main-main. Di Masjidil Haram ada lebih dari 5.000 CCTV yang aktif memantau setiap sudut, tapi bukan CCTV biasa. Kamera ini pakai kecerdasan buatan yang bisa mendeteksi kepadatan jamaah, mengidentifikasi wajah, dan bahkan mendeteksi situasi darurat. Gimana menurut kamu? Keren kan? Perbedaan umroh mandiri versus umroh paket. Umroh itu ibadah, tapi cara berangkatnya bisa beda-beda. Ada yang umroh pakai travel, ada juga yang umroh jalan mandiri. Apa bedanya? Yuk kita bahas. Umroh paket, tinggal bayar, semua beres. Umroh mandiri, Nunggu promo tiket, booking hotel, sambil nahan deg-degan cari yang murah. umroh paket, ada mutawif, jadwal ziarah, dan rombongan solid. Umroh mandiri, Ini ke Raudhah lewat mana ya? Bagus Salam yang mana ya? Rapun Yamani yang mana? Tanya Google Map. Gimana? umroh paket biasanya lebih mahal, tapi tenang. Umroh mandiri, Bisa lebih murah, tapi bisa juga lebih mahal gara-gara salah tanggal. umroh paket nyaman, tinggal ikut rombongan. Umroh mandiri, Seru, tapi siap-siap drama ala backpacker syariah. mau paket atau mandiri, yang penting niatnya ikhlas dan ibadahnya maksimal.